Nomor 12 silakan diklik. Apa arti takwa dalam konteks saling menolong? D. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Anggriani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam Batch 2, Kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Hari ini Rabu 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SDN 1 Pasar Baru, Kecamatan Kusanhilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Framelands Music. Doa dimulai. Bismillah.
kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah hadir, sudah siap belajar. Kali kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Pembuka kita sama-sama tepuk semangat terlebih dulu ya. Oke? Siap, tepuk semangat. Kurang semangat, coba sekali lagi. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak. Nah, sejak kecil kita telah diajarkan oleh kedua orang tua, guru, dan lingkungan mengenai tolong-menolong. Namun, apakah kalian tahu apa itu tolong-menolong? Lalu apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi senang menolong orang lain. Tapi sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Iya. Apa kira-kira? Salah. Sekali. Jadi kali ini materi kita masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin ya, tentang apa saja yang dapat menumbuhkan kasih sayang. Nah, baiklah, sebagai pembuka materi akan dijelaskan apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui proses pembelajaran tayang video, peserta didik mampu menjelaskan sikap menolong orang lain dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses pembelajaran kerja kelompok, peserta didik mampu membuat paparan mengenai sikap menolong orang lain. Yang terakhir, diharapkan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan anak-anak gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira ini gambar apa? Siklus kehidupan manusia. Jadi, adakah kira-kira manusia yang tidak memerlukan pertolongan orang lain? Tidak. Pernyataan tidak ada manusia yang tidak memerlukan bantuan orang lain mencerminkan pemahaman bahwa sebagai makhluk sosial, manusia umumnya saling bergantung dan membutuhkan bantuan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Surah Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya tolong dibacakan. Reza Ramadhani. Coba, apa artinya nak? Baca. Artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Silakan.
dibacakan, artinya distik. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bukunya dan alat tulisnya disiapkan. Ibu akan menjelaskan materi kita pada layar proyektor di depan kelas. Catat apa saja hal yang dapat kalian pelajari dan juga apa saja yang tidak kalian pahami, untuk kita bahas setelah penayangan selesai. Oke, terima kasih Didi. Jadi artinya bahwa kita menolong itu hanya dalam kebaikan. Kalau dalam perbuatan dosa itu kita tidak diperbolehkan saling menolong. Kalian bisa lihat gambar yang ada di sisi kiri dan sisi kanan. Kira-kira yang diperbolehkan saling menolong yang sisi kiri apa kanan? Gambar apa nak? Gambar siswa yang sedang menolong temannya. Kalau yang di samping kiri gambar apa? Gambar orang yang menolong untuk berkelahi. Berkelahi itu boleh apa tidak? Tidak. Nah, selanjutnya bagaimana seharusnya sikap kita dalam menolong orang lain. Nah, jadi kita menolong orang lain itu ada tata kramanya. Coba bisa kalian lihat ini gambar apa? Gambar orang yang menolong tapi sambil merekam. Nah, menolong orang lain harus dengan ikhlas tanpa mengharap balasan dan tidak dipuji oleh orang lain. Sekarang malah kan kalau orang membantu itu berfoto. Nah, itu tidak diperbolehkan karena namanya ria. Ria itu artinya apa? Pamer. Boleh apa tidak? Tidak. Lanjut kepada siapa saja kita saling menolong. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW berpesan kepada istrinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, jangan pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu dan membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Tinggalkan pintu rumahmu. Berikanlah sesuatu meskipun yang dapat kau berikan hanyalah separuh kurma. Aisyah, lalu cintailah orang-orang miskin. Kalau mereka dekatmu, Allah akan membawamu dekat dengannya di hari kebangkitan. Jadi kita memang wajib untuk menolong, apalagi kalau orang itu berumah lah minta pertolongan, jadi wajib dibantu. Ada di saat di sisi lain Nabi SAW pernah mendatangi rumah seorang Yahudi. Yahudi itu apa nak? Yahudi itu orang non-Islam, untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Jadi orang yang berbeda agama pun boleh kita bantu. Padahal orang Yahudi itu amat membenci Nabi. Jadi kita itu menolong tidak harus melakukan baik saja pada kita. Coba kita lihat Nabi saja menolong orang padahal orang itu sangat membenci beliau. Terakhir, selain memberikan bantuan materi dan dukungan fisik, kita dapat memberikan pertolongan melalui berbagai bentuk dukungan non materi. Dukungan emosional seperti mendengarkan dan memberikan kata-kata semangat dapat memberikan kekuatan psikologis. Menyediakan waktu dan kehadiran fisik juga berperan penting, baik dalam memberikan bantuan tugas maupun sebagai teman saat dibutuhkan. Bimbingan, ujian, dan pengakuan terhadap prestasi dapat membentuk lingkungan positif. Jadi membantu itu tidak hanya berupa benda, tapi juga misalnya kalau ada teman yang kesusahan, kita beri nasihat sama itu kita sudah membantu dia. Dukungan moral dan pembelajaran juga menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan pribadi. Nah, itu apa saja bentuk pertolongan yang dapat kita berikan dulu. Yang lain jangan ribut. Diam semuanya, silakan bukunya dan alat tulisnya disiapkan. Ibu akan menjelaskan materi kita pada layar proyektor di depan kelas. Catat apa saja hal yang dapat kalian pelajari dan juga apa saja yang tidak kalian pahami, untuk kita bahas setelah penayangan selesai. Apa arti menolong? Menolong berarti membantu untuk meringankan beban penderitaan, kesukaran, kesulitan, atau kesusahan orang lain. Membantu dalam melakukan sesuatu yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana yang berbentuk konkret. Artinya bentuknya nyata seperti bahan makanan, benda-benda, dan lain sebagainya.
Nah, dari sini kita dapat mengetahui apa sih pentingnya sikap menolong orang lain. Yang pertama, membantu menguatkan tali silaturahmi. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, melatih diri untuk berbagi dan peduli dengan orang lain. Yang keempat, memperkuat nilai-nilai keagamaan karena menolong orang merupakan sikap yang dianjurkan oleh agama. Yang kelima, agar hidup kita berguna untuk orang lain. Dan yang penting lagi, saling menolong adalah perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh agama dan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik teladan kita. Lalu apa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat? Nah, diantaranya yang pertama menolong membantu membangun rasa kebersamaan di masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan untuk ditinggali oleh semua orang. Dan yang ketiga, dengan masyarakat yang saling peduli dan membantu, tingkat kesejahteraan sosial dapat meningkat. Lalu, manfaat untuk orang yang dibantu apa saja? Di antaranya yang pertama adalah mengurangi beban emosional dan fisik, meningkatkan kesejahteraan dalam hal kejiwaan, membuka peluang baru, contohnya bantuan dalam menangani atau pelatihan dapat membantu membuka pintu kesempatan baru. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mendapatkan bantuan, individu dapat merasakan peningkatan dalam rasa percaya diri pada mereka. Dukungan dari orang lain dapat memotivasi dan memberikan keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan. Nah, anak-anak, mulailah senang menolong dari sekarang, karena kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Dan itu tidak mesti oleh orang yang sama yang telah kita bantu, tetapi dapat dengan orang yang berbeda. Untuk menambah pemahaman kalian, mari kita simak video inspiratif berikut ini. Terima kasih, Pak. Concat. Ini Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti juragan ini gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih, Pak ya. Oh iya, sama-sama. Aduh, makasih deh Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Iya.
Pak. Ini aja. Pak, ini aja sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Nah, anak, dari video yang sudah kalian simak tadi, kira-kira pesan apa yang dapat kalian ambil? Coba Ibu minta angkat tangan yang bisa memberikan tanggapannya. Ya, aku minta tanya pada Ibu. Ibu minta dua penanya. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Kalau ada yang tidak dipahami dari video tadi. Silakan ya, Zahira. Bu, manfaat menolong orang lain saat kan ada dikatakan membuka peluang baru. Caranya bagaimana, Bu? Ya, akan Ibu simpan dulu pertanyaannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Masih emosional kepada Bu. Oke, akan Ibu jawab. Matikan dulu itu. Oke, Ibu akan jelaskan pertanyaan dari Mbak Zahira dulu ya. Jadi manfaat menolong orang lain tadi dikatakan membuka peluang baru. Itu maksudnya seperti ini, ya, kita memberikan bantuan berupa pendidikan atau pelatihan, misalnya menjadi resep membuat kue, kursus jahit, sukarela misalnya, memberikan pendidikan cara berwirausaha atau jualan kepada orang lain. Yang memang membutuhkan bantuan seperti itu. Tujuannya agar mereka dapat memanfaatkan kembali pengetahuan yang diberikan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Nah, seperti itu sudah bisa dipahami, Zahira? Oke, lanjut untuk pertanyaan dari Mas Hafiz ya. Mengurangi beban emosional itu berarti pertolongan kita tidak dalam bentuk konkret. Contohnya ada yang kecewa dengan hasil ulangannya, terus dia merasa sedih. Nah, kita membantu dengan memberi semangat dan dukungan. Ayo semangat, kita belajar sama-sama ya, biar hasil ulangan kamu bisa bagus. Seperti itu. Nah, begitu bisa ditangkap? Masih ada yang tidak dipahami? Tidak. Ada lagi? Hari ini kita akan diskusi kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk tugas kelompok materi kali ini akan dijelaskan di layar monitor. Mohon disimak dengan baik penjelasan itu. Siap? Siap. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait tugas kelompoknya? Tidak. Jadi untuk tugas kelompok materi kali ini akan dijelaskan di layar monitor. Mohon disimak dengan baik penjelasan Ibu. Siap? Siap. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kelompoknya? Sudah. Itu bisa dipastikan. Coba yang lihat tugas kelompok bab 8. Jadi di sini tugasnya tidak semua dikerjakan ya. Kalian bisa memilih dari tiga topik ini, pilih salah satu. Topik pertama tantangan menolong orang lain, yang kedua
Dan yang ketiga, pengaruh positif dari menolong. Kalian pilih salah satu topik yang ada di depan. Nah, untuk tugasnya kalian menjelaskan apa saja masalahnya, kemudian berikan contohnya, dan yang terakhir berikan solusi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kelompok? Semua silakan ketua kelompok maju ke depan, ambil lembar tugas kelompok, sekalian bagikan LKPD yang dijawab masing-masing. Artinya LKPD-nya bukan tugas kelompok ya, tapi tugas satu orang satu menjawab. Silakan. Ya, bagikan dulu. Gunakan buku paketnya dan HP-nya beserta kuota internetnya untuk lebih mudah mencari jawaban materi diskusi kalian yang sudah kalian pilih tadi. Silakan. Hasil kerja kalian. Silakan maju untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Hafiz, Lucia, Pilar, Hana, Zahira, kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami pada masalah tantangan dalam menolong orang lain. Tantangan dalam menolong orang lain bisa melibatkan ketidakpahaman kebutuhan mereka, ketidakmampuan menyediakan solusi yang
Oke, lanjut. Sebelum kita lanjutkan pada kegiatan penilaian formatif, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjutkan pada kegiatan yang bakalan kalian suka nih. Karena hari ini Ibu akan mengajak kalian bermain game online. Aturannya kalian maju satu persatu untuk menjawab soal yang ada di balik kotak misteri yang ada angka-angkanya di depan. Lalu maju sesuai urutan absen. Silakan absen pertama maju. Rafa, silakan. Oke, soalnya dibaca, silakan dipilih jawabannya. Tentukan jawabannya. Apa? Silakan pilih jawabannya. Ya. Salah. Kalian silakan maju. Maju. Absen nomor 2. Absen nomor 2. Nomor berapa? Nomor 1. Jawabannya apa? Ya, betul sekali. Silakan maju. Dulu. Habis makan. Ikannya benar. Yes. Betul sekali. Ayo. Ayo, tidak. Maju. Nomor berapa, Dok? Nomor 20. Jawabannya apa? B. Ya, silakan maju. Regina. Ya. Jawabannya apa? Dampak positif dari partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan sosial. Betul. Pilihannya silakan maju. Pimpin desa nomor 3 ya. Kenapa nanti mendatangi rumah sore? Tidak benar. Lanjut, siapa lagi? Pilihannya Arifin. Nomor berapa Arifin? Nomor 7. Orang-orang lain harus dilakukan dengan nomor 5. Kenapa Rasulullah SAW selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan? Nomor 2. Apa pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Isa terkait menolong orang lain? Nah, yang tadi ada dibacakan lah. Berarti yang kalian benar. Ya, betul. Siapa lagi? Pilihannya? Siapa lagi? Maju. Arab. Nomor berapa? Nomor 6. Apa yang diperintahkan Allah terkait tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa? Soalnya sangat mudah. Betul sekali. Pilihannya siapa lagi? Rehan. Nomor berapa, Nak? Nomor 3. Mengapa Nabi mendatangi rumah seorang Yahudi yang membenci beliau? Benar sekali. Lanjut. Siapa lagi? Iya. Nomor berapa? Nomor 10. Apa yang dilarang Allah SWT terkait tolong-menolong? Yang dilarang. Selanjutnya, siapa lagi?
membenci beliau? Ya, jawabannya sangat mudah. Betul sekali. Nah, satu lagi gilirannya. Habis ini siapa nih? Dulu, karena suami juga sudah lupa semua. Setelah memeriksa lembar LKPD kalian semua, alhamdulillah hasilnya 80% sudah bagus. Untuk yang nilainya masih kurang, nanti akan diberi tambahan yang akan dibagi di grup PS. Kebaikan yang kita beri kepada orang lain akan kembali kepada kita dengan bentuk lain. Betul sekali. Ada yang bisa menambah? Tolong menolong menjadikan hidup semakin indah dan rukun. Iya, masih ada? Ya, silakan. Menolong adalah sikap yang sangat dianjurkan. Ya, benar sekali. Jadi tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran kita kali ini, seru tidak? Biasa video yang tadi Ibu tayangkan akan Ibu bagi lagi di grup kelas kita untuk dapat kembali kalian pelajari. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pelajaran pendidikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat benar-benar kalian pahami dengan baik dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Minggu depan kita akan lanjut pada subtema ciri-ciri sifat munafik. Silakan dipelajari di rumah secara mandiri. Mohon maaf jika ada terdapat penyampaian salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita akan hamdalah. Alhamdulillah.